Hai Andika, guys, di sini beberapa minggu kemarin ketika saya nge-review tentang MSI Alpha 15 yang SKU-nya itu full dengan AMD, yaitu Ryzen 3 750H dan juga Radeon RX 5500M, banyak banget dari kalian yang meminta rekomendasi cuman pakai versi Intel dengan harga yang mirip-mirip dengan MSI Alpha 15 dengan alasan katanya kalian nggak percaya dengan AMD, belum atau masih trauma dengan AMD, kemudian kalian sukanya warna merah, suka AMD karena murah, atau mungkin alasan kalau kalian kerja di Intel. Apapun alasannya, minumnya teh botol sosro. Tapi sebenarnya kalau kalian mau memberikan kesempatan kepada AMD yang sekarang, bukan yang dulu yang versi Ryzen ini, sebenarnya menurut saya AMD yang sekarang keren kok. Fabrikasinya itu cuma 7 nanometer, kemudian udah dingin juga, low power, dan yang terpenting AMD itu murah. Asalkan memang saya belum sependapat dengan yang seri A series ya. Karena saya sendiri pun juga bingung SKU yang A series mulai dari A4, A6, A8, A10, ada A9 quad core, ada 9 dual core, A4 quad core itu lebih bagus daripada A9 yang dual core. Jadi memang agak sedikit complicated kalau yang A series ini. Jadi kalau yang Ryzen, sebenarnya kalau kalian mau memberikan kesempatan, coba aja lah. Nah, tapi kalau memang kalian masih belum percaya dengan AMD, di video kali ini kita akan memberikan rekomendasi laptop yang menggunakan SKU Intel, full Intel dan juga Nvidia dengan range yang harganya sama dengan MSI Alpha 15 yang kita review kemarin. Tapi sebelum kita mulai videonya, seperti biasa buat kalian yang belum makan, makan dulu. Kalau udah makan langsung aja subscribe channel ini. Karena di channel ini kita akan membahas informasi menarik mengenai dunia gadget dan juga teknologi yang akan membuat hidup kalian lebih inspiratif dan produktif. Perkenalkan, ini adalah XP15 DK0043TX. XP15 DK0043TX ini merupakan laptop gaming yang termurah yang menggunakan Intel Core i7 9750H dan juga GTX 1660 Ti jika dibandingkan dengan brand lain yang memiliki spesifikasi yang sama. Asalkan CPU dan juga GPU-nya sama, XP Pavilion Gaming ini adalah yang termurah. Dan kalau dibandingkan dengan MSI Alpha 15 kemarin yang harganya sekitar 15.300.000, XP Pavilion Gaming ini memiliki harga agak sedikit mahal, yaitu 16.500.000. Jadi selisihnya sekitar 1.200.000. Nah, dengan harga dan spesifikasi yang seperti ini adalah laptop yang cocok buat kalian yang kemarin minta rekomendasi yang selain MSI Alpha, yaitu budget antara 15 sampai 16 jutaan yang menggunakan SKU Intel, jadi tidak ada AMD. Dengan spesifikasi utamanya seperti yang saya bilang tadi, yaitu Intel Core i7 9750H, 6 core 12 thread. VGA card-nya menggunakan GTX 1660 Ti, tapi yang versi low power atau biasanya kita menyebutnya dengan Max-Q. Memori RAM-nya 8GB DDR4 dan untuk storage-nya dia memiliki konfigurasi dual storage yaitu 256GB NVMe plus 1TB hard disk. Untuk layarnya resolusinya udah Full HD, dimensinya 15,6 inch dan panelnya juga udah menggunakan IPS. Dan maaf, di video kali ini saya tidak akan membahas XP Pavilion Gaming ini secara desain karena saya udah nge-review XP Pavilion Gaming itu mungkin sekitar 1 kintal atau 1 ton lebih. Intinya banyak banget. Jadi di video kali ini kita akan memberikan highlight-nya saja. Secara dimensi, XP Pavilion Gaming ini memiliki panjang 36 cm, lebarnya 25,6 cm, tebal 2,34 cm dan beratnya 2,23 kg. Yang dimensi dan juga bobot segini itu sebenarnya adalah tipikal standarnya laptop gaming, biasanya di antara 2,3 kg, tapi XP Pavilion Gaming ini lebih ringan dengan 2,23 kg. Dan untuk form factor yang SKU ini, engselnya sudah bisa dibuka dengan satu tangan, kemudian desainnya all black dengan aksen berwarna hijau di bagian logo di cover belakang dengan bahan material plastik polikarbonat yang secara build quality udah solid banget. Keyboardnya memiliki single LED backlit berwarna hijau dengan opsi adjustment brightness dengan feel yang nyaman untuk digunakan mengetik. Tombol power udah memisah dengan keyboard, audionya disertifikasi oleh Bang & Olufsen, dan untuk konektivitasnya menggunakan Wi-Fi chipset Intel Wireless 9560 802.11ac dual band dengan Bluetooth versi 5. Untuk port I/O-nya di sebelah kanan terdapat input power, 2 buah USB 3.0 dan juga jack audio. Di sebelah kirinya ada HDMI
HDMI, satu USB 3.0, input LAN, USB Type-C, dan juga slot SD card. Jadi menurut saya XP Pavilion Gaming 15DK0043TX ini secara konektivitas udah lengkap banget karena ada brand sebelah yang memiliki range harga yang sama dengan kategori laptop yang sama, dia tidak memiliki slot SD card. Sekarang kita bahas untuk bagian layarnya, karena biasanya meskipun sama-sama seri XP Pavilion Gaming, tapi kalau beda SKU, itu beda juga untuk panel ID atau seri layarnya. Dan XP 15DK0043TX ini menggunakan panel dari Cime dengan monitor ID CMN150D yang memiliki 286 brightness nits, 60% sRGB, untuk resolusinya udah Full HD dengan refresh rate 60Hz. Untuk apa saja yang bisa di-upgrade, sama dengan XP Pavilion Gaming 2019 lainnya, baik SKU Intel atau SKU Ryzen, RAM-nya memiliki dua slot yang secara teoritis kalian bisa mengupgrade-nya sampai 32GB. SSD 256GB NVMe-nya ini juga bisa kalian ganti dengan kapasitas yang lebih besar, sementara untuk harddisk-nya juga bisa kalian ganti dengan SSD SATA 2,5 inch jika kalian mau, atau biarkan tetap harddisk aja dan menambahkan kapasitas yang lebih besar di SSD NVMe-nya tadi. Untuk baterainya memiliki kapasitas 52,5 Wh battery yang nggak saya tes di review ini karena sama dengan kapasitas XP Pavilion Gaming yang pernah kita review juga. Dan kapasitas baterai ini bisa bertahan sekitar 8 jam jika kegiatan ringan tanpa koneksi internet, sekitar 4 jam untuk kegiatan dengan menggunakan koneksi internet. Kalau dibuat gaming sekitar 3 jaman. 3 jaman, bukan 3 jaman. Oke, jadi sekarang langsung aja kita coba XP Pavilion Gaming 15DK0043TX yang memiliki rekor dengan Intel Core i7 9750H dan GTX 1660 Ti termurah jika dibandingkan dengan brand lain. Pertama, seperti biasa kita tes menggunakan Sensebench R15 sebanyak 10 kali sambil memonitoring suhunya melalui HW monitor. Dan di tes pertama kita mencoba dengan mode best performance dan keadaan laptopnya ini dicas. Dan hasilnya di running pertama XP Pavilion Gaming ini mendapatkan skor yang cukup tinggi yaitu 1112, running keduanya 1098. Untuk skor terendahnya ada di running ke-8 yaitu 996. Kemudian untuk sistem ketahanan CPU-nya juga udah cukup bagus karena nggak ada selisih skor yang sangat signifikan. Kemudian untuk suhu max load-nya ketika stress test sebanyak 10 kali dengan mode dicas dan juga best performance ini, suhu max load-nya ada di angka 94 derajat Celcius. Kemudian kita tes lagi, tapi sekarang laptopnya tidak kita cas, tapi tetap menggunakan mode best performance. Dan hasilnya di running pertama itu mendapatkan skor 800, running kedua 810, running ketiganya 798. Jadi selisih antara kita ngecas dan tidak dicas itu sekitar 200-an CB. Tapi untuk suhu max load ketika mode ini itu hanya ada di angka 63 derajat Celcius. Mode terakhir kita coba di mode better performance dan di running pertama itu skornya 580, running kedua 583, dan rata-rata skornya ada di angka 580 sampai 590-an CB. Lanjut ke tes 3D Mark, kita menggunakan driver Skydiver dan hasilnya XP Pavilion Gaming dengan Intel Core i7 9750H dan GTX 1660 Ti-nya mendapatkan skor 28.669. Lanjut ke tes gaming, pertama kita coba di game yang casual dan juga game yang ringan dulu yaitu CSGO dengan settingan ultra atau high dan resolusi Full HD. Jadi settingannya ini mentok rata kanan dan hasilnya XP Pavilion Gaming mendapatkan average FPS yang cukup tinggi yaitu sekitar 172 FPS. Lanjut ke tes game yang lain yaitu Apex Legends, game kompetitif dari Origin. Di sini kita juga menggunakan settingan Full HD, rata kanan atau grafiknya ini high. Dan hasilnya XP Pavilion Gaming ini mendapatkan average FPS yang juga cukup tinggi dan masih sangat playable untuk dimainkan antara 50 sampai 60 FPS. Game terakhir kita mencobanya di game wajib di KID yaitu PUBG PC atau PUBG Steam. Sama juga di sini kita menggunakan resolusi Full HD, kemudian grafiknya juga mentok ultra atau notok jedok rata kanan pokoknya. Dan hasilnya juga masih sangat playable dengan average FPS antara 70 sampai 80 FPS. Oke guys, jadi cukup segitu aja video review dari XP Pavilion Gaming 15 yang memiliki nama lengkap XP 15DK0043TX kali ini. Dan kesimpulannya versi DKID adalah buat kalian yang kemarin mencari rekomendasi laptop antara 15 sampai 16 jutaan tapi kalian nggak mau pakai AMD atau belum percaya dengan AMD, tapi sekali lagi kalau kalian mau memberikan kesempatan kepada AMD, sebenarnya AMD yang sekarang yang Ryzen sekali lagi itu udah keren, udah dingin, pokoknya udah bagus. Jadi jangan beranggapan kalau AMD yang sekarang itu sama dengan AMD yang dulu. Tapi kalau kalian masih nggak percaya aja, ya udah XP Pavilion Gaming 15 ini udah rekomendasi yang menurut saya paling murah kalau dibandingkan dengan MSI Alpha 15 yang harganya 15 juta kemarin. Kalau ini harganya 16.500.000 atau 16 juta something. Dan untuk link pembeliannya sudah saya taruh di kolom deskripsi. Jadi buat kalian yang minat, kalian bisa langsung cek aja link pembeliannya di deskripsi. Nah, sekarang kalian pasti tanya, Bang, ini kalau sama MSI Alpha 15 bagus mana? Tergantung. Kalau MSI Alpha 15 itu layarnya sudah 144 Hz
tapi kalau XP Pavilion Gaming ini masih 60 Hz. Jadi kalau dari segi layar masih unggul MSI Alpha 15. Tapi kalau dari segi spesifikasi dan juga performa, memang antara Ryzen 7 3750H dan Intel Core i7 9750H itu selisihnya lumayan, sekitar 300-an CB. Jadi kalau Ryzen 7 itu biasanya skornya ada di antara 700 CB. Kalau Intel Core i7 9750H biasanya di range 1000 sampai 1100 CB. Kemudian dari grafik cardnya RX 5500M dan juga 1660 Ti low power atau Max-Q ini sebenarnya sama. Cuman kalau secara VRAM atau jumlah kapasitas VRAM, 1660 Ti low power ini 6GB, sementara RX 5500M dari Radeon itu 4GB. Dan perbedaan lain mungkin di keyboard. Kalau MSI Alpha 15 kemarin menggunakan keyboard dari SteelSeries yang RGB-nya per tombol, sedangkan kalau XP Pavilion Gaming ini menggunakan keyboard single LED backlit berwarna hijau. Tapi kalau masalah itu sesuai dengan preferensi kalian, karena ada orang yang nggak suka RGB, ada juga orang yang suka RGB. Ya, mungkin jadi cukup segitu aja video review dari XP Pavilion Gaming 15DK0043TX yang saya buat khusus untuk memenuhi request kalian yang kemarin tanya budget 15-16 juta tapi nggak mau dengan AMD. Jadi, saya Andika Setiabudi and see you on the next video. Bye-bye!